Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Papa harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang algoritma. Minggu lalu, kita sudah membahas bahwa algoritma itu ada 3 jenis secara umum, yaitu yang pertama namanya sequential algorithm atau algoritma sekuensial. Yang kedua ada namanya decision algorithm atau algoritma percabangan. Yang ketiga ada namanya looping algorithm atau algoritma perulangan. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar menuliskan contoh algoritma sekuensial ke dalam flowchart. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu bukan? Ya, algoritma sekuensial itu algoritma yang terurut dari awal sampai akhir tanpa ada percabangan, tanpa ada perulangan. Itu yang dinamakan algoritma sekuensial. Kali ini kita akan lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu algoritma decision atau algoritma percabangan. Salah satu poin penting pada algoritma ini adalah adanya penentuan keputusan atau decision. Bentuknya seperti pada lambang algoritma adalah bentuk belah ketupat. Bagaimana prosesnya? Kita akan mulai dari awal. Contoh yang Bapak angkat di sini adalah algoritma menentukan ketuntasan belajar siswa. Langkah pertama kita uraikan dulu. Kita siapkan nama dan nomor induk siswa. Memasukkan nama dan nomor induk siswa ke dalam sistem. Setelah itu kita periksa nilai siswa yang kita masukkan itu apakah di bawah KKM. Berarti di sini akan ada 2 keputusan. Apakah iya nilai itu di bawah KKM atau tidak nilai itu sama atau lebih dari KKM. Jika nilai tersebut di bawah KKM, maka keterangannya akan diisi tidak tuntas. Sedangkan jika nilai tersebut sama atau di atas KKM, keterangan diisi tuntas. Terakhir, cetak laporan belajar. Kurang lebih seperti ini algoritma penentuan ketuntasan siswa. Bagaimanakah langkah-langkah penulisannya ke dalam flowchart? Kita harus tentukan dulu lambang-lambang apa saja yang digunakan dalam pembuatan flowchart tersebut. Ya, simbol yang pertama adalah simbol terminal, start dan end. Ini pasti digunakan dalam pembuatan flowchart. Simbol kedua adalah simbol input atau output. Setiap algoritma itu memerlukan input dan menghasilkan output. Lambang yang digunakan untuk input adalah seperti ini. Berikutnya, simbol proses. Menggunakan lambang persegi panjang. Perbedaan dengan yang minggu lalu adalah di sini menggunakan lambang decision atau pengambilan keputusan yang dilambangkan dengan tanda belah ketupat. Oke, ada 4 lambang yang kita gunakan di sini. Terus bagaimana flowchartnya? Kita akan lihat pada slide berikut. Pertama, masukkan nama dan nomor induk siswa. Mulai, masukkan nama dan nomor induk siswa. Input itu ditandai dengan lambang jajaran genjang. Periksa nilai apakah di bawah KKM. Di sini menggunakan lambang decision karena kita memeriksa nilai. Apakah nilai di bawah KKM? Jika iya, maka akan ada proses di mana keterangan diisi dengan nilai tidak tuntas. Sedangkan jika tidak, maka proses yang dilakukan adalah keterangannya akan diisi dengan tuntas. Bapak ulangi, masukkan nama dan NIS, mengecek nilai apakah di bawah KKM, jika iya, keterangannya tidak tuntas, jika tidak, maka keterangannya tuntas. Cetak laporan belajar. Ya. Setelah proses pengecekan selesai, maka proses berikutnya adalah menghasilkan laporan hasil belajar. Setelah itu, algoritma ini dinyatakan selesai. Mudah bukan anak-anak? Pak ulangi sekali lagi.
dari mulai algoritma, input yang diterima adalah memasukkan nama dan NIS. Bisa saja kalian juga memasukkan KKM di sini. Bapak anggap KKM ada di sebuah file yang ada di sistem. Setelah nama dan NIS dimasukkan, maka sistem akan mengecek apakah nilai siswa itu di bawah KKM. Jika iya, maka akan diisi keterangan tidak tuntas. Sedangkan jika tidak, maka keterangannya adalah tuntas. Setelah proses ini selesai, setelah proses pengecekan nilai itu selesai, maka berikutnya adalah pencetakan laporan hasil belajar. Sampai di sini algoritma ini selesai. Bisa dipahami anak-anak? Bapak kira cukup mudah ya. Baik, sekian materi minggu ini. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan bisa diterima dan bermanfaat bagi kalian. Selamat pagi dan selamat belajar.